Halo, selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, menjadi bagian dari tim SAR atau tim pencari, penolong, dan penyelamatan bukanlah hal yang mudah. Tidak banyak orang yang memiliki keinginan untuk bergabung menjadi anggota tim SAR. Meski berat, namun tugas yang diemban oleh tim SAR merupakan tugas mulia. Dan anggotanya memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari tim SAR Unhas yang keberadaannya sangat membantu. Lantas, apa yang membuat mereka mau menjalani tugas berat ini dan apa pula suka duka menjadi tim SAR? Kita akan bahas hal ini bersama dengan teman-teman tim SAR Unhas yang sudah berada di studio Kompas TV Biro Makassar. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Rostika Salenda, Ketua SAR Unhas. Halo Tika, apa kabar hari ini? Baik Kak. Baik, selain Tika juga hadir ada Kemal Abdul Syukur yang merupakan pengurus dari SAR Unhas. Halo, selamat pagi Kemal, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Baik, luar biasa. Ini dari teman-teman yang tergabung dalam SAR Universitas Hasanuddin Makassar. Kita ingin ngobrolin soal bagaimana kemudian teman-teman ini bisa gabung di SAR Unhas, karena bisa dibilang masih mahasiswa tapi sudah gabung dalam tim SAR yang bisa dibilang tugasnya juga cukup berat. Kalau dari Tika sendiri, sejak kapan mulai aktif di tim SAR Unhas? Kalau saya itu kan masuk di SAR Unhas itu penerimaannya dari 2020. Jadi sekitar semester 3. Kan kebetulan ada corona, kan corona, jadi kemarin itu di UKM saya kebetulan ikut juga UKM olahraga. Cuma itu sempat divakumkan dari universitas karena corona. Jadi salah satu UKM yang masih diberikan kebebasan untuk beraktivitas itu ada SAR Unhas. Iya, jadi di situ awalnya Kak. Jadi awalnya karena kondisi COVID banyak UKM yang dinonaktifkan gitu, tapi satu-satunya yang masih aktif adalah tim SAR Unhas. Jadi itu kemudian mendorong Tika untuk gabung. Kalau Kemal sendiri awal masuk di tim SAR Unhas itu karena apa? Kalau saya kebetulan seangkatan dengan Bu Ketua sekarang, masuk tahun 2020 pas corona juga. Kebetulan pada saat itu saya juga ada rasa ingin membantu pada saat corona itu. Saya juga agak stres di rumah, ingin membantu sesama manusia ya. Saya ikutlah, ada open recruitment dari SAR Unhas, ikut open recruitment dan ikut sampai pendidikannya. Baik, sampai pendidikannya pun juga dijalani ya teman-teman. Oke, jadi sudah beberapa tahun terakhir aktif sebagai tim SAR dari Universitas Hasanuddin. Nah, teman-teman bisa diceritakan dong bagaimana sih pengalaman teman-teman sendiri di lapangan begitu saat melakukan misi ataupun juga melakukan operasi di lapangan. Kalau dari Tika seperti apa? Iya Kak, sebenarnya untuk di lapangan itu banyak suka dukanya. Apalagi stigma masyarakat Kak, itu terkadang wanita dibilang susah untuk turun lapangan, mungkin karena dari segi kekuatan mungkin lah Kak ya. Itu salah satu yang paling berat bagi saya, sukanya itu harus membuktikan. Tapi untungnya karena di SAR Unhas itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Itu yang membuat saya kuat dan masih bertahan sampai sekarang di organisasi ini. Kami selalu ditanamkan bahwa bila Anda di lapangan, biar perempuan atau laki-laki, kita harus mengoptimalisasikan kemampuan kita, buktikan bahwa gender itu tidak menghalangi Kak, gitu. Baik, gender itu tidak menghalangi kita untuk menolong orang lain ya, Tika. Kalau Kemal sendiri bisa diceritakan pengalaman operasi yang pernah dilakukan Kemal seperti apa? Ya, kalau untuk pengalaman operasi sendiri saya sudah turun di beberapa operasi. Dan untuk suka dukanya ya begitu. Stigma masyarakat yang menganggap kita masih mahasiswa dan sebagainya, kurang pengalaman. Dan lagi dukanya mungkin karena kita masih mahasiswa, mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang begitu mungkin agak sulit mengikuti. Tapi sukanya adalah ketika kita bisa menolong sesama manusia, melihat bagaimana orang-orang yang ingin kita bantu bisa menjadi bahagia ketika kita sudah bantu. Mungkin itu. Baik, menarik sekali ya teman-teman. Untuk Kemal sendiri terakhir begitu ataupun mungkin operasi yang paling berkesan yang pernah Kemal lakukan itu di mana dan kapan? Untuk operasi terakhir saya itu sendiri kemarin baru-baru di Center Point Indonesia di CPI. Ada 3 orang nelayan yang tenggelam, 1 orang yang hilang. Tapi alhamdulillah sudah didapat.
eh, ya ada kesenangan tersendiri lah ketika kita bisa membantu orang untuk bisa mencapai kebahagiaannya ketika bisa menemukan kembali keluarga yang hilang, ketika meskipun kondisinya ya mungkin tidak bisa bertemu secara hidup lagi kan, tapi setidaknya kita bisa bantu mereka supaya bisa ketemu lagi dengan dia dan tidak khawatir lagi dengan keberadaannya, mungkin begitu. Baik, saya kemudian ketika melakukan operasi begitu, apakah tim SAR Unhas ini juga turun ke daerah-daerah ataukah wilayahnya terbatas hanya di daerah Makassar dan sekitarnya saja atau seperti apa? Iya Kak, untuk kami itu sekarang SAR Unhas itu mengcover di area Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat terkadang. Itu yang paling jauh Toraja, ada Toraja, Sinjai, Pindrang, sekitarnya begitu Kak. Baik, untuk teman-teman sendiri ketika akan turun begitu melakukan operasi, seperti apa koordinasinya? Semisal ada informasi yang didapat dari lapangan, dari daerah, apakah melakukan cross-check terlebih dahulu atau seperti apa yang teman-teman lakukan? Ya Kak, untuk informasinya pasti kami cross-check terlebih dahulu. Terkadang itu kami koordinasi juga ke beberapa potensi, kemudian bila kami sudah mengetahui daerahnya, kami itu akan bertanya ke potensi yang paling terdekat, kemudian ke pemerintah setempatnya, seperti juga polisi dan ada dari TNI begitu Kak. Baik, jadi perlu juga ya melakukan cross-check karena kalau sekarang jangan sampai informasinya hoax atau seperti apa, teman-teman juga sudah persiapan begitu. Menarik sekali. Untuk koordinasi sendiri, apa yang kemudian dilakukan? Ini kan ada beberapa anggota, bagaimana koordinasinya, bagaimana alat-alatnya kemudian disiapkan, seperti apa Kemal? Untuk koordinasinya ya, untuk terlebih dahulu ketika kita mendapatkan informasi dari lapangan seperti yang dijelaskan Bu Ketua tadi, kita akan mengolah dulu informasinya, kita akan cross-check terlebih dahulu dan menyampaikan kepada potensi-potensi lain terkait informasi ini. Selanjutnya untuk di kalangan kami di SAR Unhas, kami akan melakukan briefing. Briefing itu berfungsi agar kita bisa menyebarkan informasi di kalangan anggota dan menyiapkan rencana-rencana yang akan kita lakukan di lapangan. Jadi kita sudah buat rencana terlebih dahulu lalu turun ke lapangan. Begitupun dengan peralatan kita akan siapkan terlebih dahulu. Peralatan apa yang kita butuhkan di lapangan sehingga pergerakan di lapangan kita bisa lebih efektif dan efisien. Sehingga tidak ada lagi kekurangan ketika kita sampai di lapangan. Begitu. Baik, jadi sebelum turun ke lapangan melakukan operasi, persiapan juga harus dilakukan secara matang begitu ya, supaya tidak ada kekurangan ataupun juga kesalahan begitu. Teman-teman ini kan bisa dibilang jadi masih mahasiswa begitu menjadi anggota tim SAR. Apakah tidak mengganggu perkuliahan teman-teman? Kemudian juga bagaimana sih caranya biar bisa dapat izin dan restu dari orang tua ketika akan melakukan operasi? Seperti apa? Tika terlebih dahulu. Ya pasti tantangannya sangat besar, apalagi tugas utama sebenarnya masuk di universitas itu untuk menyelesaikannya. Kemudian dari orang tua sendiri itu terkadang juga ada yang mulai mendesak, bilang kapan lulus. Tapi dari kita sendiri cara meyakinkannya lah ke orang tua. Bila kita meyakinkan dengan benar, baru kita memberitahu sisi positif dari apa yang saya lakukan, pasti adalah dari hati tersendiri orang tua mengiyakan, mengizinkan. Kemudian untuk mengatur jadwal perkuliahan, kalau saya sendiri itu tidak terlalu terdampak karena kebetulan waktu zaman saya itu COVID, jadi perkuliahannya online. Jadi bisa dilakukan sambil turun di lapangan kebetulan. Tapi bila tidak ada jaringan, terkadang saya itu minta izin, ada surat izinnya juga dari posko ke fakultas saya. Baik, jadi jadwalnya juga bisa disesuaikan ya dengan perkuliahan. Baik teman-teman, kita harus jeda terlebih dahulu dan saudara, kami akan lanjutkan kembali seperti apa kemudian tantangan yang dihadapi oleh tim SAR Unhas saat melakukan misi atau operasi di lapangan. Kita akan lanjutkan usai jeda.
Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara, masih bersama saya Wafik Asisa, dan kita akan lanjutkan kembali obrolannya bersama dengan tim SAR Universitas Hasanuddin. Kita akan berkenalan lebih jauh nih teman-teman soal tim SAR Universitas Hasanuddin. Teman-teman bisa jelaskan ini tim SAR sejak kapan dari Universitas Hasanuddin sendiri dan eksistensinya sejauh ini seperti apa? Kemal. Ya, untuk SAR Unhas sendiri Kak, dari sejarahnya itu kita sudah berdiri dari tahun 1986. Nah, jadi ada sudah lebih 30 tahun, 3 dekade. Dan alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan kita di Sarunhas itu sudah banyak operasi-operasi nasional yang kita ikuti. Dan operasi-operasi yang ada di lingkup Sulawesi sendiri kita ya setidaknya ada di atas 50% kita sudah ikuti semua. Nah, jadi untuk menunjang operasi itu sendiri pun ya kita sudah cukup memadai di organisasi. Baik, menarik sekali. Jadi sudah puluhan tahun hadir begitu ya untuk memberikan pertolongan dan juga penyelamatan khususnya di masyarakat Sulawesi dan sekitarnya begitu. Nah, teman-teman sendiri bisa diceritakan nih keanggotaannya sendiri dari SAR Unhas itu seperti apa dan anggotanya itu dari kalangan mana saja? Untuk dari SAR Unhas itu ada anggota kehormatan, itu terkadang dari warga setempat, bisa juga dari instansi-instansi. Ini untuk anggotanya yang membantu, yang memberikan impact besar ke SAR Unhas, Kak. Kemudian untuk tahapannya itu ada anggota muda, ini yang masih sementara tahap perekrutan. Kemudian anggota biasa itu anggota yang aktif seperti kami yang sudah bisa mengurus lembaga. Kemudian ada anggota luar biasa, ini dianggap anggota luar biasa itu bila telah menyelesaikan masa studinya. Tapi bila anggota luar biasa ini mau bergabung dalam operasi masih diiakan, Kak. Masih akan. Jadi alumni pun juga masih bisa ya untuk turun begitu. Dan saya juga penasaran untuk sumber dananya sendiri dari SAR Unhas ini kan bisa dibilang lembaga yang cukup banyak begitu mengakses melakukan pertolongan, melakukan pencarian dan peralatannya sendiri seperti apa teman-teman? Kalau Kemal? Ya, untuk sumber dananya Kak, kebetulan juga kami dari organisasi kampus ya ada 50% dari dana yang kami gunakan itu ada dari kampus. Untuk 50%-nya sendiri pun kami menyediakannya sendiri. Ada berupa iuran, ada berupa penggalangan dana, atau berupa usaha-usaha lain yang bisa menunjang kegiatan kami di SAR Unhas. Apalagi kan
Ya untuk operasi penyelamatan itu tentunya biaya tidak sedikit. Betul betul. Jadi ya dukungan dari anggota-anggota yang sudah kerja, anggota-anggota kehormatan seperti yang disampaikan Bu Ketua tadi, itu menjadi impact yang besar bagi kami ketika ada kejadian operasi. Baik, saya juga penasaran nih untuk peralatan-peralatan yang dimiliki oleh teman-teman dari SAR Unhas. Apakah sejauh ini juga sudah cukup mumpuni kah atau seperti apa yang teman-teman miliki? Ya Kak, untuk dari peralatan kami sendiri itu ada yang khusus water rescue, ada juga yang vertikal, ada yang khusus untuk mountain navigasi seperti itu Kak. Kemudian untuk alat yang mumpuni itu kebetulan dari tiap tahun kami ada pengadaan, jadi diperbaharui tiap tahun. Cuma memang harganya yang memang cukup ya lumayan lah, itu yang menjadi tantangan. Dan terkadang masih ada beberapa yang alat yang masih perlu diperbaharui, tapi kami lihat juga kondisinya, dilihat apakah ini masih bisa digunakan. Bila masih bisa, kami akan tetap pertahankan, tapi memang bila tidak bisa digunakan lagi, kami akan musnahkan karena dari kami sendiri ada juga ada anggapan bahwa alat itu adalah nyawa kami saat membantu orang, seperti itu. Yang paling teman-teman butuhkan sejauh ini alat-alat seperti apa untuk melakukan operasi? Oh ya Kak, untuk alat yang paling dibutuhkan untuk saat ini itu peralatan di water rescue, karena hampir 80% itu operasi yang kami lakukan berhubungan dengan air. Sekarang itu kami ada perahu karet, cuma memang terkendala, ada yang rusak, tapi kami sementara usahakan untuk memperbaikinya Kak. Baik, Gitu. kita harapkan juga ya semoga tahun ini bisa ada dukungan dan support dari teman-teman di rumah ataupun dari pemerintah juga untuk bisa sama-sama mengadakan kembali apa yang teman-teman butuhkan. Bisa diceritakan juga Kemal sejauh ini seperti apa kemudian program-program rutin yang teman-teman SAR Unhas lakukan? Ya, terima kasih. Untuk program rutinnya sendiri itu tentunya operasi yang kami lakukan setiap ada laporan kejadian yang masuk. Selanjutnya ada siaga. Siaga itu kami lakukan ketika hari-hari besar. Ada siaga Ramadan, ada siaga haji ketika bulan-bulan haji, ada siaga tahun baru, Sumpah Pemuda. Jadi untuk lokasi siaganya itu kebanyakan ketika banyak pendakian gunung seperti Sumpah Pemuda, tahun baru. Untuk siaga haji pun di bawah Karang kan ada juga semacam kepercayaan yang menganggap ketika kita naik ke atas ya itu kita juga dampingi untuk memastikan keselamatannya ketika melakukan kegiatan tersebut. Baik, Jadi untuk rutinnya begitu. Baik, menarik sekali ya karena di momen-momen tertentu selain operasi juga ada siaga untuk hari-hari besar seperti tadi haji, kemudian Sumpah Pemuda, banyak yang naik gunung. Teman-teman sendiri ketika kemudian turun baik itu melakukan siaga ataupun operasi, biasanya yang turun ini berapa orang untuk membentuk timnya itu berapa banyak? Ya kalau untuk timnya sendiri itu paling sedikit harus 5 orang Kak. Dari lebih dari 5. Kemudian untuk persiapannya itu sendiri kami dari sebulan sebelum kegiatan ada persiapannya itu dari fisiknya, kan harus naik gunung ya Kak, jadi harus kuat lah. Dari persiapan fisik, kemudian dari kelengkapan alat-alat secara pribadi, kemudian juga persiapan pengetahuan medis karena di gunung kan banyak sekali yang biasa trouble, entah itu karena kedinginan, keseleo, jadi kami juga biasa memanggil teman kami dari siaga nurse untuk membawa materi, begitu Kak. Baik, menarik sekali karena tadi di segmen sebelumnya juga Tika sempat menyinggung bahwa selain laki-laki, perempuan juga ikut turun begitu melakukan pertolongan dan juga pencarian begitu di lapangan ketika melakukan operasi. Ada tidak peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat teman-teman kemudian juga butuh tenaga ataupun butuh perhatian lebih begitu ketika harus bertugas? Oh, perhatian lebih seperti apa itu Kak? Perhatian lebih seperti misal kondisi teman-teman sendiri yang tidak memungkinkan baik secara fisik ataupun kondisi tertentu yang teman-teman tiba-tiba lemah di lokasi atau kondisi-kondisi serupa yang pernah terjadi seperti apa? Iya. Untuk kami sendiri itu kami kalau menurunkan anggota YK kami memberitahu dulu apakah yakin atau tidak Kak. Bila tidak yakin kami akan lakukan koordinasi lagi kepada tim kami. Oh, si ini belum siap, kami akan arahkan lagi ke yang lain, bilang apakah siap atau tidak Kak. Kami meminimalisir adanya yang kayak
ketidaksiapan lah, karena yang dikhawatirkan bila anggota yang turun itu tidak siap atau ada keraguan malah akan menambah beban seperti itu Kak. Jadi kami mentaktisi itulah dari awal Kak. Jadi sebelum turunnya harus memang dipastikan lah. Jadi seperti itu. Baik, bentuk-bentuk persiapan sendiri yang teman-teman lakukan supaya teman-teman yang akan turun di lapangan ini bisa tetap maksimal begitu, kembali pun juga dalam keadaan selamat, seperti apa? Ya, itu ada juga latihan-latihan Kak yang kami lakukan, seperti untuk binjas rutin itu ada Selasa Kamis, kemudian ada renang. Kebetulan ada kami latihan renang itu di Sabtu Minggu. Selain itu juga biasa kami adakan latihan-latihan lain, seperti ada latihan vertikal untuk mengasah kembali lah pengetahuan gitu kan. Baik, jadi memang persiapan yang dilakukan jauh-jauh hari begitu ya, sebelum siaga ataupun juga sebelum operasi. Kalau Kemal sendiri bisa diceritakan nih, ketika kemudian ada teman-teman mahasiswa yang ingin bergabung ke SAR Unhas, bagaimana prosesnya dan nantinya juga ketika melakukan diklat begitu, seperti apa yang teman-teman jalani? Ya, untuk bergabung di SAR Unhas sebenarnya tidak terlalu sulit. Kita cuma melakukan registrasi awal, wawancara, bagaimana pandangan mereka terkait SAR Unhas, bagaimana pengetahuan mereka terkait SAR Unhas, terus diberikan pemahaman bagaimana yang benar. Karena banyak juga yang beredar, kalau kita masuk di SAR Unhas, berat diklat, jam berat. Sebenarnya bukan beratnya yang kita mau titik tumpukan, tapi apa sebenarnya persiapan yang perlu kita lakukan sebelum kita bisa dikukuhkan sebagai anggota. Karena tidak sembarang orang bisa menjadi anggota SAR. Kita harus meyakinkan diri dulu, harus siap secara fisik dan mental sehingga kita bisa menolong orang. Jadi hal yang berat itu bisa menjadi mudah ketika kita punya motivasi. Sehingga untuk mencapai kepada diklat, ya motivasi diri kita dulu yang harus kita siapkan. Semuanya tidak akan berat ketika kita punya motivasi untuk menyelamatkan orang. Jadi ya kita juga pernah rasakan lah yang berat-berat, tapi ya itu menjadi happy ketika kita bisa lakukan dengan motivasi diri yang baik. Baik, menarik sekali. Jadi sebelum jadi SAR, dari bagian dari tim SAR Universitas Hasanuddin juga diperlukan kesiapan fisik dan mental ya bagi anggota untuk bisa menjalankan operasi ataupun siaga yang akan dilakukan. Kita harus jeda terlebih dahulu teman-teman. Saudara, kami akan kembali, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari Pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Dapatkan berita dan informasi utama seputar Pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian Pemilu Damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita kembali ngobrol bareng Tika dan Kemal dari teman-teman dari SAR Universitas Hasanuddin. Tadi kan di segmen sebelumnya sempat diceritakan bagaimana teman-teman ketika di lapangan melakukan siaga ataupun operasi dengan kondisi yang beragam begitu. Pernah tidak teman-teman melakukan operasi ataupun siaga hasilnya begitu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan dan tidak membuahkan hasil? Bagaimana kemudian yang teman-teman lakukan itu seperti apa di lapangan? Kalau Tika? Ya Kak, untuk operasi yang kebetulan ada operasi yang sangat bukan yang saya sesali sih Kak, tapi ada kayak tekanan batin di saya karena korbannya belum didapat sampai sekarang Kak. Itu waktu operasi terakhir sekitar bulan 8 tahun lalu itu di operasi bawah karaeng. Ini ada seorang bapak yang naik untuk melakukan hajatnya seperti itu, tapi dia hilang Kak. Jadi sampai sekarang itu belum didapat dan masih simpang siur kabarnya. Ada yang mengatakan dia disekap lah, ada yang mengatakan jadi tumbal lah Kak. Dari kami sendiri itu merasa masih ingin mengusahakan sampai sekarang karena dari beberapa pencarian yang kami lakukan, penyisiran, kami mendapatkan beberapa bukti. Kemudian ada juga kayak kejanggalan, seperti kejanggalan kronologis yang disampaikan oleh timnya Kak saat timnya yang menemani naiknya ke atas gunung. Jadi sampai sekarang itu bahkan ada dari senior-senior yang mengatakan, ayo kapan lagi kita naik untuk mencarinya begitu Kak. Karena dari kami sendiri tuh menemukan bukti bahwa orang ini pernah lewat sini, cuma karena ada pembatasan waktu itu seperti 7 hari dan juga ada tuntutan akademik, jadi kami menarik dulu anggota dari lapangan Kak, seperti itu. Baik, itu yang selalu diingat oleh Tika ya, ketika kemudian turun ke lapangan ternyata tidak sesuai dengan harapan, tapi pada akhirnya juga selalu dibawa oleh Tika untuk bisa dilakukan kembali pencariannya. Kalau Kemal sendiri, apakah ada hal-hal lain juga yang begitu cukup berkesan yang sangat mendalam bagi Kemal? Kalau kesan sendiri semua operasi yang saya lakukan, saya punya kesan tersendiri terkait operasi itu. Karena saya bisa melihat kebahagiaan yang terpancar ketika kita bisa menemukan. Pun ketika kita bisa tidak temukan, kita kembali lagi merefresh bagaimana kira-kira kronologi yang bisa atau rencana yang bisa kita jalankan supaya korban ini bisa ditemukan. Dan alhamdulillah beberapa operasi yang saya jalankan ya untuk 70%-nya bisa ditemukan dan selebihnya alhamdulillah sudah ditemukan juga, tapi mungkin beberapa lama. Iya, biasanya apresiasi seperti apa begitu yang Kemal dapatkan di masyarakat ketika menjalankan misi dengan berhasil begitu, seperti apa? Kebetulan kita juga bukan apresiasi yang kita cari, tapi bagaimana supaya kita bisa membantu, murni rasa kemanusiaan, bukan apresiasi dari masyarakat atau pemerintah, tidak. Kita cuma mau membantu sesama manusia, bagaimana kami bisa menyalurkan rasa kemanusiaan kami bisa melihat bagaimana suka duka yang orang lain rasakan, kami ingin rasakan, tapi bagaimana supaya kita bisa suka duka bersama. Baik. Kalau Tika sendiri pernah tidak Tika di lapangan ketika melakukan operasi begitu mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang berterima kasih atas tugasnya teman-teman yang sudah dijalankan? Kalau Tika? Kalau bagi saya sendiri apresiasi itu kayak terkadang malah beberapa dari masyarakat itu ada yang tidak mengapresiasi lebih baik karena kayak ada yang mengatakan apa yang dilakukan tim SAR di sini cepat kayak selalu menyuruh untuk cepat melakukan tindakan, padahal kami ada perencanaan terlebih dahulu. Tapi untuk bagi saya sendiri apresiasi yang paling saya tangkap sendiri itu saat keluarga berterima kasih, bilang walaupun ya korban ini ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, tapi ada ucapan terima kasih lah ditemukan keluarganya. Kemudian dari beberapa instansi seperti kepolisian dan TNI biasa mengatakan terima kasih juga telah datang ke daerah kami yang susah diakses seperti itu Kak. Baik, selanjutnya saya ke Kemal. Kemal, Anda melihat saat ini anak muda, apakah keinginan ataupun ketertarikan anak muda saat ini untuk bergabung menjadi anggota tim penyelamat begitu, apakah juga cukup tinggi atau seperti apa Kemal melihat ini? Kebetulan untuk lingkup pengadilan kami untuk beberapa tahun terakhir ini kita cuma buka di lingkup UNAS sendiri. Untuk ketertarikan sebenarnya
masih kurang dari perjuangan kami karena beberapa tahun terakhir anggota yang bertambah agak kurang dan mungkin kami akan memperbarui lagi bagaimana supaya kami bisa menggait lagi anggota lebih banyak. Namun Baik. ya Baik, kalau ketika sendiri bagaimana kemudian bisa memotivasi masyarakat umum agar bisa tertarik begitu untuk bisa menjadi anggota tim penyelamat? Ya untuk saya sendiri itu memotivasinya itu mungkin ke mahasiswa dulu ya Kak. Bilang kalau kita mahasiswa itu punya bukan hanya secara pendidikan, tapi kita juga harus tahu saat kita menjadi mahasiswa kita bagaimana memberikan manfaat ke masyarakat. Salah satunya dengan melakukan pengabdian seperti inilah. Kemudian juga selain untuk pengabdian, ikut berorganisasi itu memiliki dampak yang sangat besar bagi kita. Ada pengaturan manajemen khususnya untuk mahasiswa seperti itu Kak. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah berbagi banyak hal bersama kami. Luar biasa sekali untuk tim SAR Unhas. Sukses terus ya untuk operasi ataupun juga siaga yang nantinya akan teman-teman lakukan di tahun 2024 ini. Terima kasih Kemal, terima kasih juga Tika sudah berbincang bersama kami. Dan terima kasih juga saudara untuk Anda yang telah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.